Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan generator sederhana. Next, buat anggotanya sendiri itu ada 4 orang. Yang pertama itu Bunga Sahira Maharani, Muhammad Hamdi, Naila Nursadia, dan Sabita Akila Resandi. Next, untuk konsep generator ini kita menggunakan alat dan bahan lumayan banyak. Di antaranya beberapa ada yang kaleng bekas. Nah, buat kaleng bekas itu gunanya untuk mengambil aluminium agar alatnya tidak terhubung. Dan di sini kita memakai gunting juga untuk merapikan kabel-kabel dan sebagainya. Dan amplas itu kita perlukan untuk kawat tembaga agar dapat dengan senantiasa mengantarkan arus listriknya. Dan batang besi sebagai penghantar dari arus tersebut atau sebagai penghubung dari kawat tembaga maupun ke alat yang lainnya atau bahan yang lainnya. Dan di sini kita menggunakan magnet neodymium yang 10 kali 10 mm, di mana salah satu magnet yang kuat juga. Kenapa kita memberi magnet neodymium? Karena memang pada generator kali ini kita sangat membutuhkan yang namanya kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet neodymium. Dan di sini kita ada memakai tutup botol, gunanya untuk buat lingkaran, dan di botol tersebut kita tempelkan magnet neodymium agar nantinya berputar dan bisa melakukan perubahan flux magnet. Semua bahan-bahan yang kita gunakan membutuhkan alas agar nantinya bisa dan tentunya akan kabel untuk ke lampu LED. Jadi fungsi label itu adalah sebagai penghubung dari LED ke dinamonya. Dan lampu itu like limit. Kenapa memilih lampu LED? Karena lampu LED itu hanya membutuhkan sebagai tegangan dan seperti biasa dinamo kita. Tentu saja daya tegangan yang kita hasilkan juga sedikit. Jadi lampu LED mungkin dari hasil generator ini. Dan juga kita ada kayu sebagai penampang untuk alat-alat dan bahan-bahan juga, dan lem buat kaki. Sekian. Oke, baik. Setelah kita menyiapkan alat dan kita pertama ini kita siapkan dulu lembaran kaleng bekas, kemudian potong, tumpuk dan satukan membentuk huruf E. Itu lilit tengah dari huruf E tersebut dengan kawat tembaga hingga 500 lilitan. Yang ketiga, lubangi bagian tengah dari setiap tutul botol tersebut. Yang keempat, ambil 2 buah tutup botol, 4 buah magnet di antara kedua tutup botol tersebut. Next, pertama, kita ambil 2 buah balok kayu berukuran sama dan lubangi untuk menyisipkan batang besi. Kemudian yang keenam, satukan balok dan tegakkan balok dan batang besi tersebut, posisikan di atas papan alas. Yang kedelapan, letakkan kumparan E agar bergesekan dengan magnet. Kemudian yang ke-9, hubungkan kawat sambungan dari ke kabel yang terhubung dengan LED. Next, kita hasil percobaan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah rapikan susunan rangkaian generator sederhana tersebut jika sudah selesai. Jadi cukup. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan hasil dari proyek kami. Jadi generator sederhana ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Ketika poros dari magnet permanen diputar dengan engkol, magnet akan berputar relatif terhadap kumparan kawat tembaga. Pergerakan magnet ini menyebabkan perubahan fluks magnetik pada kumparan, sehingga menghasilkan arus listrik sesuai dengan hukum Faraday. Arus listrik yang dihasilkan akan mengalir melalui kabel yang sudah disambungkan dengan kawat tembaga menuju ke lampu LED. Jika diputar cukup cepat, maka lampu LED akan menyala sebagai tanda bahwa listrik telah dihasilkan. Next. Oke, berikut adalah beberapa foto dari proyek generator yang kami lakukan. Yang ini adalah foto terakhir atau hasil akhir
yang kami miliki, di mana di sini kami menggunakan magnet neodymium berbentuk silinder dan dipisah-pisah di 4 titik, seperti titik utara, selatan, timur, dan barat. 4 titik yang saling berseberangan. Sehingga ketika diputar, itu akan terjadi perubahan flux magnet ketika ini diputar. Dalam percobaan ini, kami melakukan beberapa kali percobaan, dan yang ini adalah hasil dari percobaan yang terakhir. Percobaan pertama itu awalnya kami menggunakan magnet neodymium solid lingkaran seperti bentuk donat yang bentuknya solid sebagai roda yang ada di sini yang akan berputar itu. Tetapi karena bentuknya tadi yang solid, kutub dari magnetnya itu, kutub utara dan selatannya itu tuh berjarak terlalu dekat. Jadi ketika kita putar, seolah membuat tidak ada perubahan medan magnet yang mengubah flux sehingga tidak terjadi arus. Lalu yang kedua, kami juga mencoba menggunakan magnet ferrit solid, yang magnet yang warna hitam, yang lingkaran, bentuknya juga seperti donat seperti yang sebelumnya. Tapi magnet ini jenis magnet yang agak lebih tidak terlalu kuat, bukan jenis magnet kuat seperti neodymium. Jadi hasil selain itu juga karena bentuknya yang donat tadi, hasil medan magnet yang dihasilkan dia juga lebih kecil daripada neodymium. Yang ketiga, kami mencoba magnet neodymium silinder 10 mm dikali 10 mm, 4 buah, dengan magnet bagian tengahnya menghadap ke dinamo sederhana. Oke, bagian tengahnya yang hadap ke dinamo. Jadi silinder, bagian selimut silindernya itu tadi yang menghadap ke silinder kumparan. Tapi setelah kami coba, tidak terjadi perubahan flux, jadi tidak terjadi arus listrik. Lalu selanjutnya itu kami mencoba sama dengan magnet neodymium dengan silinder 10 mm kali 10 mm, 4 buah, dengan magnet bagian utara berada di atas menghadap dinamo dan bagian selatan berada di bawah. Jadi yang di dalamnya itu selatan, di luarnya itu utara. Semuanya ini yang menghadap ke arah kumparan ini utara. Jadi kutubnya sama, dan itu masih tidak berhasil. Lalu yang terakhir, kami mencoba juga dengan magnet neodymium silinder 10 kali 10 mm, 4 buah, dengan bagiannya itu diselang-seling. Jadi misalnya magnet yang ada di atas sekali itu utara dan yang di bawah sekali itu utara juga. Lalu yang di bagian samping kanan dan samping kiri itu selatan dan selatan, sehingga jadinya selang-seling utara selatan kutubnya. Tetapi setelah dilakukan percobaan untuk memutar, masih terjadi kesalahan. Lampunya masih tidak bisa menyala. Untuk sementara, hipotesis dari kami mungkin karena putarannya yang kurang kuat, atau lilitan dari kawat tembaganya yang tidak bisa mengimbangi kekuatan magnet neodymium ini. Karena magnet neodymium ini sangat kuat. Saya rasa itu saja untuk penjelasan mengenai apa-apa saja yang kami lakukan percobaan ini. Selanjutnya adalah kesimpulan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil percobaan dan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa generator sederhana yang kami rakit ini dengan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik Faraday masih belum mampu untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu LED. Dan berdasarkan hasil analisis kami, hipotesis kami itu menyatakan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sebelumnya telah disebutkan oleh rekan saya, seperti kurangnya jumlah lilitan pada kumparan sehingga tidak cukup untuk menyaingi besarnya medan magnet yang dihasilkan. Lalu kurangnya kecepatan putar pada poros magnet karena terhalang oleh beberapa komponen lain yang menghubungkan pegangan pada poros magnet dengan bagian dari magnetnya itu sendiri. Dan juga ketika ingin diputar itu terkadang tertahan oleh
magnet yang menarik bagian dari kumparan, sehingga kecepatan putarnya itu masih kurang untuk bisa menghasilkan flux magnetnya. Kemudian kualitas sambungan dari LED ke kumparannya kami duga masih ada kebocoran, dan juga penggunaan material inti yang kurang tepat. Bisa dibilang begitu karena penggunaan inti yang dilakukan itu menggunakan kaleng bekas, di mana sepertinya efisiensinya itu rendah dalam menghantarkan flux magnetik. Jadi untuk menghasilkan listrik yang cukup, maka diperlukan perbaikan pada jumlah lilitan, kecepatan putar, kualitas sambungan, serta penggunaan material inti yang lebih baik. Dengan perbaikan tersebut, kami harap generator sederhana dapat bekerja secara optimal dan mampu menyalakan lampu LED sesuai dengan tujuan percobaan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan kami harap dari percobaan yang kami lakukan dapat memberikan pandangan bagi kalian yang akan melakukan percobaan yang sama di masa yang akan datang, dan dapat mengambil pelajaran ataupun saran dari apa yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.